Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Demikian firman, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan menuntun umatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali timbul pertanyaan di benak banyak orang Kristen dalam hidup ini. Mengapa masalah masih saja dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus? Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan umatnya berjuang dan berjalan sendirian menghadapi pergumulan hidup di dunia ini yang penuh dengan liku-liku? Saudara yang terkasih, ingatlah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti terbebas dan terhindar dari setiap masalah. Namun yang pasti saudara-saudara, bahwa masalah yang dialami oleh setiap yang percaya tidak akan pernah melebihi kemampuan anak-anaknya. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13, saudara-saudara, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sangat luar biasa saudara-saudara. Artinya jika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, berarti Ia pasti punya suatu rencana yang luar biasa, yang begitu baik di balik masalah yang terjadi bagi hidup kita. Ada kalanya Tuhan menggunakan masalah sebagai salah satu cara untuk mengajar kita. Sapaan kita saat ini berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Sangat jelas saudara-saudara bahwa Tuhan perlu mengajar kita, karena Ia sangat tahu bagaimana kita dan siapa kita yang olehnya Tuhan hendak memperbaiki kualitas hidup kita. Dalam sapaan ini, Tuhan berjanji saudara-saudara akan menuntun umatnya, memberi nasihat, dan memfokuskan diri kepada umatnya yang berharap padanya, agar umatnya tetap berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan. Ketika mata Tuhan tertuju pada umatnya, ingatlah saudara-saudara, maka Tuhan juga ingin agar mata setiap anak-anaknya, mata setiap umatnya tertuju hanya kepada Dia juga. Ketika kita fokus kepada Tuhan, ingatlah, kita akan dapat belajar untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak selalu fokus Dengan kata lain, ketika kita selalu fokus pada Tuhan, maka kita akan mampu memahami cara pandang Allah dalam melihat umatnya dan memahami situasi yang terjadi. Semua itu hanya untuk kebaikan kita. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan ini kita selalu percaya dan fokus pada Tuhan dalam situasi suka maupun duka. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi memakai semua situasi sebagai tuntunan agar kita menjadi seorang pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami bahwa Tuhan selalu menuntun hidup kami. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hidup para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya Tuhan, mereka semakin dipulihkan, semakin disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Olehnya ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Mari Engkau berkati hidup mereka. Engkau berkati Tuhan anak-anak mereka. Itu juga kepada istriku yang juga adalah hamba. Berkati jemaatnya Tuhan. Hanya kepada-Mu hamba memohon dan mengadu. Setiap yang sakit, mari Engkau berikan Tuhan kesembuhan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku Tuhan yang jauh dari hamba-Mu. Engkau berkati hidup mereka, Engkau jaga, Engkau bungkus mereka dengan kasih dan kuasa, sehingga apapun yang mereka rindukan itu bisa terwujud. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ya Tuhan Yesus, sebagaimana itu Mama Ella, Mama Roma, Engkau berikan kuasa kesembuhan untuk juga Anggi Boruku Tuhan, Buru Manik, adikku Hermanto, semuanya Tuhan Yesus, saudara-saudariku dari Tambunan dan Citangkap, biarlah kuasa-Mu yang selalu berkuasa menyertai hidup mereka. Khusus Tuhan, hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berserah. Biarlah kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Melaluinya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.